Abdullah Azwar Anas menjabat 2 periode sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur. Sang petahana ini berhasil meraup suara hampir 89% pada pemilihan kepala daerah serentak 2015 lalu. Dunia politik tak asing lagi bagi Azwar Anas. Dia pernah menjadi anggota MPR termuda pada 1997 sampai 1999, yakni berumur 24 tahun. Sebelum menjadi bupati, Azwar juga pernah berkantor di Senayan menjadi wakil rakyat. Pria yang aktif di media sosial ini berhasil memasarkan Banyuwangi hingga level internasional, menjadikan sektor pariwisata untuk menggerakkan sektor perekonomian. Atas inovasinya itu, beragam penghargaan menjadi ganjaran bagi sang bupati. Di antaranya, Indonesia Young Leader 2014 dari Presiden Joko Widodo dan Government Award dari Kementerian Dalam Negeri. Sudah hadir di Macana 2, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Mas Bupati, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Saya mau bacakan Investment Award, Government Award, Indonesian Young Leader Award, Social Media Award, Marketing Champion, Best Achievement Region, UNWTO Awards for Excellent Innovation in Tourism. Ini dapat penghargaan jadi hobi kayaknya ini, Mas Bupati. Ini sebenarnya penghargaan buat rakyat. Kebetulan saya bupatinya, jadi saya menerima. Oh begitu. Iya. Bukan untuk bupatinya, tapi untuk rakyatnya. Untuk rakyat, karena sehebat apapun inovasi dan program kepala daerah, tanpa adanya dukungan publik, tidak akan sustain program itu. Dan penghargaan yang terus selama 4 tahun ini adalah bukti bahwa rakyat berada di balik program-program yang sukses. Alhamdulillah. Dari sekian banyak tadi, mana yang paling membanggakan rakyat? Tidak membanggakan Anda ya, kan penghargaan rakyat kan? Yang membanggakan rakyat Banyuwangi penghargaan yang mana? Sebenarnya ini kumpulan dari beberapa penghargaan. Sebenarnya penghargaan yang paling penting adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan di daerah. Karena Investment Award itu sebenarnya adalah upaya untuk mendorong orang berinvestasi di daerah. Nah, Banyuwangi itu kan ring 3 kira-kira, bukan di sekitar kota besar. Kami di ujung, perlu 8 jam dari Surabaya. Orang kalau ke Banyuwangi perlu 8 jam. Dan dulu banyak teman-teman Banyuwangi itu mana, orang males datang. Karena panjang, orang perlu waktu panjang. Maka, image Banyuwangi dulu seperti apa, Mas? ya image-nya klinik. Orang kalau pengen cari kesaktian ke Banyuwangi, penglaris belum punya istri, ada dukun di sana. Gitu. Oh, gitu. Itu image Banyuwangi ya? Anda sadari itu? Image santet dan lain. Ya, karena saya pernah punya teman di UI, kamu dari mana asalnya? Bilang dari Jember, dari Malang. Setelah cek rumahnya Kalibaru, Banyuwangi. Oh, tapi nggak mau ngaku orang Banyuwangi? Tidak mau ngaku orang Banyuwangi. Karena dikira tukang santet? Ya image-nya tidak baik, image-nya tidak. Jadi kalau ada anak KKN di Banyuwangi, itu bapaknya harus mengantar sampai tahu tempatnya di mana kira-kira. Oh begitu. Ini adalah image masa lalu yang harus dirubah dan alhamdulillah dengan beberapa hal. Jadi pertama yang kami kerjakan adalah merubah image. Tapi ini semua tidak jalan kalau kolaborasi birokrasi dengan rakyat tidak jalan. Maka pertama kami ajak PNS untuk bersama-sama karena mereka harus bisa menjelaskan program dan meyakinkan rakyat. Yang kedua, setelah image ini jalan, connectivity. Tidak mungkin ada investasi datang kalau perlu 8 jam ke Banyuwangi. Jadi saya dulu naik bis dengan istri saya, pertama kali pulang saja istri saya waktu awal-awal, sekarang hanya butuh 40 menit ke Banyuwangi. Dengan pesawat? Tidak ada penerbangan, sekarang ada penerbangan. Dulu 1 minggu 2 kali, sekarang 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali, luar biasa. Dulu penumpang 2010 hanya 7.500, sekarang sudah 140.000 1 tahun. Jadi naik 1.400%. 1.400%. Orang yang datang ke Banyuwangi. Orang datang ke Banyuwangi. Karena prinsip saya semakin banyak orang datang ke Banyuwangi itu rezeki akan semakin banyak. Nggak mungkin orang datang tidur di musola di masjid, nggak mungkin. Pasti pengen di hotel. Dan orang datang nggak mungkin puasa, pasti perlu kuliner, maka kuliner kami juga laku kira-kira. Ada beberapa kebijakan yang unik-unik dari Mas Bupati. Kita lihat yang berikut ini.
Saya mau bahas satu-satu. PNS harus beli buah lokal, bahkan kalau menjenguk orang sakit harus buah lokal. PNS Banyuwangi itu 14.000. Kalau ini acara bupati sampai RT RW ini tidak memakan buah impor, rakyat akan meniru. Karena rakyat itu banyak meniru pemimpin. Nah, birokrasi itu biasanya menjadi elit di tingkat lokal. Kalau birokrasi sudah memberi contoh, ini akan dicontoh oleh orang lain. Sehingga dengan begitu kita dalam rangka memproteksi buah impor, buah lokal ini supaya tumbuh harus dimulai dari PNS. Jadi buah lokalnya apa nih Banyuwangi? Ada jeruk, ada buah naga, dan produksinya sekarang trennya terus meningkat. Dan bahkan kita dari waktu ke waktu menjadi eksportir dari buah naga dan buah jeruk yang cukup baik. Buah naga dari Banyuwangi, harus dicoba buah naga Banyuwangi. Ada yang satu lagi tadi. Jadi kalau mau daftar jadi PNS, ini tadi mahasiswa sempat deg-degan. Mendaftar jadi PNS, IPK minimal 3,5. 3,5. Kok sombong banget nih Banyuwangi? 3,5. Jadi begini, saya sebelum dilantik jadi bupati, itu ada 3.000 orang PNS diangkat otomatis karena kebijakan pemerintah yang sudah K2 dan lain-lain. Ini ada yang tukang sapu, ada atlet, otomatis jadi PNS. Dia sekolah malam langsung bisa penyesuaian naik pangkat. Ya, ini sangat beragam. Maka begitu kami diberi kesempatan mengangkat PNS, kami tidak main-main dengan pengangkatan PNS. Sekali kita KKN dan keliru mengangkat PNS, maka 40 tahun kita keliru menggaji orang buta. Sampai pensiun soalnya. Sampai pensiun. Maka untuk jurusan keuangan, akuntansi dan hukum, kami mempunyai patokan minimal 3,5 mereka. Minimal 3,5. Dan inilah yang menjadi supporting reformasi birokrasi di sektor akuntabilitas, keuangan dan lain-lain. Dan alhamdulillah, jadi tidak terlalu banyak yang daftar, tapi ternyata ada 3.500 anak IP-nya di atas 3. Luar biasa. Dan rata-rata perempuan. Rata-rata perempuan ya? Memang perempuan tuh lebih pinter-pinter Mas Perempuan Bupati. lebih pinter. Satu lagi tadi, ada 5.000 titik wifi. Jadi sekarang ini kami punya program namanya Smart Kampung. Nah, saya sering sampaikan Smart City itu hebat. Tetapi di kota itu stakeholdernya sudah cukup. Tapi di kampung-kampung di desa-desa ini, Smart Kampung ini penting. Karena jarak pelayanan publik dari desa ke kota itu bisa 3 jam. Kemacetan lalu lintas penting untuk dipotret. Tapi kemacetan pelayanan publik ini jauh lebih penting untuk diatasi. Maka kita bikin namanya Smart Kampung. Nah, Wi-Fi sekarang bukan hanya di kota, kami letakkan juga di kantor-kantor desa. Nah, maka di desa-desa ada Wi-Fi. Sekarang dengan dana desa, jadi problem desa bukan hanya soal transfer uang, tapi bagaimana di desa didorong menjadi inovatif. Nah, kita tidak mungkin memasarkan produk dengan melalui cara konvensional. Maka kemarin siang misalnya kita latih namanya pelatihan internet marketing. Maka di desa-desa sekarang sudah ada Wi-Fi. Meskipun saya pernah... Yang dilatih siapa ini? Internet marketing? Anak-anak desa. Anak-anak desa? Nah, di kantor-kantor desa itu sekarang sudah ada Wi-Fi. Meskipun saya kadang datang ke desa, loh ini Wi-Fi-nya kok mati, ternyata sama kadesnya dimatiin. Seperti listrik padahal hidup dan mati itu sama saja bayarnya. Kira-kira gitu. Jadi tetap ada gap itu ya? Iya, tapi mau tidak mau ini ada proses transformasi sehingga sekarang anak-anak mengerjakan tugas sudah di kantor-kantor desa sebagian. Dengan program Smart Kampung ini ada program bayi lahir procot pulang bawa akte. Lahir procot, pulang bawa akte. Ya. Jadi begitu lahir langsung dapat akte? Iya, setelah dibawa pulang mereka ada akte. Kecuali yang belum dikasih nama karena nunggu Senin Kliwon, Kemis Pon dan lain-lain, kira-kira gitu. Tapi lagi-lagi kemudian Anda memanfaatkan teknologi itu untuk memastikan agar pelayanan publik terjangkau sampai ke desa. Iya, tanpa kendaraan IT, kami SDM kami terbatas, orangnya terbatas, tidak punya cukup banyak orang. Kalau hanya ngurus KTP dari desa ke kota dengan waktu yang cukup panjang, itu tentu akan jadi masalah. Meskipun sekarang eKTP ini agak panjang karena menunggu blanko yang pas dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi dengan program ini kami bahkan sekarang sudah punya namanya rumah kreatif. Di rumah kreatif itu punya namanya banyuwangimall.com. Di banyuwangimall.com silahkan dibuka. Itu semua produk UMKM, uang village, uang produk itu bisa dibeli di tempat itu. Dan saya bangga karena isinya adalah anak-anak Banyuwangi dan bukan kota tapi anak-anak desa. Anak-anak desa. Menjual produk yang mereka buat. Iya. Apa saja misalnya Mas produknya? Jadi di Banyuwangi dengan adanya kita pernah menjadi kabupaten yang baik menurut Telkom, Kabupaten Digital Society. Kami sekarang sudah punya namanya kampung-kampung online. Nah, di kampung online ini ada anak jual kambing lewat online. Menurut saya lebih bagus daripada jual orang lewat online. TK, SD, SMA itu berlomba agar toiletnya bersih. Sehingga saya kalau datang ke daerah, ke sekolah, dia tawari dulu. Saya mau masuk ke kantor kepala sekolah, Pak nggak lihat toiletnya anak-anak dulu. Nah. Karena yang dicek pertama toilet. Toilet, karena kalau toiletnya bersih, kemudian yang lain akan ikut bersih.